bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah kau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan. Mari kita hening sejenak merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan. Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak, selamat sore. Apa kabar? Sehat semuanya? Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diundang oleh Tuhan untuk merenungkan sifat Allah. Sifat Allah sebagaimana kita tahu adalah kasih. Kita tahu dari Injil Yohanes dikatakan Allah adalah kasih. Dan kenapa kita sebagai orang Katolik belajar dari kasih Allah? Ya, pertama-tama karena kita ingin memperoleh damai. Maka dimanapun Yesus berada, Yesus selalu menyapa muridnya dengan kata-kata damai sejahtera bagi kamu. Belajarnya dari mana? Ya, belajar dari kasih Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, permasalahannya kalau kita mau hidup damai, atau kita ingin hidup damai, bukankah kerap kali dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak mudah? Selalu ada yang mengganggu hidup kita setiap hari. Entah tindakan kita, entah tindakan orang lain, atau mungkin pikiran-pikiran kita. Maka hari ini Tuhan Yesus itu mengajarkan kita bagaimana caranya supaya kita mampu merasakan kasih Tuhan, dan pada akhirnya kita mampu menemukan kedamaian dalam hidup kita. Maka bacaan Injil yang kita dengarkan pada sore hari ini itu menarik. Dibuka dengan kata-kata Yesus begini, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab Engkau telah menyembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau menyatakan bagi orang kecil." Jadi ada misteri di balik kasih Allah itu. Nah, hari ini kita belajar di mana misteri kasih Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebelum masuk ke dalam bacaan Injil, ya saya ingin membuka dengan kisah. Kemarin saya itu mendampingi anak-anak sekami untuk mengikuti kegiatan jambore. Lalu salah satu anak, usianya saya lupa, tapi kelasnya saya tahu, kelas 6 SD. Ya, kelas 6 SD ini, anak ini tiba-tiba dia lalai karena HP-nya itu hilang. Ya, jadi entah terjatuh, entah dia lupa taruh di mana. Ya. Lalu kemudian anak ini panik. Ya. Dia sambil menangis, lari ke sana kemari, bingung, mencari HP-nya. Kita yang melihat itu jadi ikutan bingung, panik. Ya. Nah, lalu yang muncul dari kata-kata mulut anak ini adalah, "Aduh, HP saya hilang, kalau hilang nanti saya dimarahin sama mama papa saya." Gitu ya.
Sehingga dia berkutat dengan pikirannya sendiri, dia lupa taruh di mana, semakin lama semakin panik dan dia bingung. Sampai kemudian pada akhirnya kita membuat dia tenang. Setelah 2 jam mencari HP-nya yang hilang dan ternyata tidak ketemu, lalu kemudian kita memutuskan untuk menelpon orang tuanya, ya, lalu menyampaikan apa yang terjadi. Nah, di situ orang tuanya berbicara dengan anak ini, ya intinya kurang lebih ya sudah, nggak apa-apa, HP kamu hilang, yang penting kamu baik-baik saja. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, setelah itu anak itu senyum, dia lega, dia merasakan kedamaian, padahal beberapa menit yang lalu dia mengalami kepanikan setengah mati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang mau kita renungkan bersama? Setiap dari kita, Anda dan saya, itu punya beban hidup masing-masing. Punya hal-hal yang mengganggu hidup kita, yang membuat hidup kita itu senantiasa merasa panik. Entah kita punya kekurangan, entah sekarang kita sedang mengalami pergulatan hidup dan sebagainya, sehingga kita tidak bisa berpikir jernih. Ya. Sama seperti anak tadi, ya, kita begitu asik mencari segala sesuatu, kesibukan yang kita nggak tahu ujungnya itu seperti apa. Dan tentu saja, ya beban itu berbeda-beda. Bagi anak ini mungkin kehilangan HP itu suatu musibah gitu ya. Tetapi dia seneng, toh saya bisa beli lagi, saya bisa minta dengan orang tua saya lagi. Pasti kehilangan HP bagi anak kelas 6 SD ini berbeda dengan kita, Anda dan saya yang kehilangan HP. Gitu ya. Karena kita tahu mungkin di HP kita ada data-data penting, ada uang dan sebagainya, semua ada di sana. Atau misalkan bagi anak kelas 1 SD, dia yang baru masuk kelas 1 SD lalu tidak bisa membaca, bagi dia ini adalah bencana gitu ya. Mungkin semua orang akan menertawakan dia karena masuk 1 SD itu nggak bisa baca. Tetapi berbeda bagi kita gitu ya. Kita itu ya bisa membaca semuanya dengan mudah. Maka beban yang satu dengan beban yang lain, antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain itu berbeda. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus menyampaikan firman-Nya demikian. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kita semua, Anda dan saya, punya beban berat. Punya beban hidup kita masing-masing. Punya kelemahan, punya kekurangan kita masing-masing. Kita berjuang setiap hari untuk menutupi atau mengurangi beban hidup kita masing-masing. Kelemahan-kelemahan yang kita punya. Lalu kemudian Yesus mengatakan demikian. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita tahu Allah adalah kasih. Dan bagaimana untuk mencapai kasih Allah? Salah satunya adalah dengan merenungkan 2 hal ini. Yesus mengatakan, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. 2 kata kunci ini, ya, lemah lembut dan rendah hati, adalah cara bagi kita supaya kita mampu merasakan kasih Allah dan pada akhirnya kita mampu merasakan kedamaian dalam hidup kita. Yang pertama, kita tahu bahwa kita semua punya beban masing-masing. Entah berat, entah ringan. Kita punya pikiran kita masing-masing, kita punya pergulatan hidup kita masing-masing. Nah, 2 kata kunci ini, lemah lembut dan murah hati, menjadi salah satu cara bagaimana kita bisa menemukan kasih Allah. Nah, yang pertama, lemah lembut. Lemah lembut itu bukan sekedar soal saya sabar, tapi juga soal pengenalan diri. Penguasaan diri kita. Kita tahu kapan kita harus mengalah dan kapan harus berani memutuskan sesuatu dengan tegas. Jadi lemah lembut itu bukan sebuah kelemahan, tetapi sebuah kekuatan. Karena di balik kelemah lembutan ada pribadi yang dibangun untuk senantiasa menguasai dirinya. Dia tahu kapan saya harus mengalah, kapan saya harus berani berkata tegas.
memutuskan ini dan itu. Itu lemah lembut. Yang kedua, murah hati. Murah hati artinya kita itu sadar akan segala kelemahan serta kekurangan atau keterbatasan diri kita. Kita menyadari bahwa di hadapan Tuhan kita itu nggak ada apa-apanya. Maka disitulah kita belajar untuk menjadi murah hati sama seperti Allah murah hati adanya. Nah dengan demikian, kalau kita berhadapan dengan beban hidup kita, permasalahan-permasalahan hidup kita, dengan dua sikap tadi, kita bukan lari keluar, tetapi lari ke dalam. Dengan lemah lembut kita tahu bahwa ternyata mungkin saat ini saya harus mengalah. Saya harus mengalami situasi seperti ini. Ada rasa pasrah di dalamnya. Tetapi di satu sisi juga kita sadar bahwa saya bukan pribadi yang sempurna. Ada kelemahan-kelemahan yang saya miliki. Ada kekurangan-kekurangan yang saya hadapi. Ada pergulatan-pergulatan hidup yang saat ini sedang saya hadapi. Maka di situ kita bukan keluar menyalahkan orang lain, tetapi melihat ke dalam. Nah dengan demikian, mereka yang hidupnya belajar untuk menjadi lemah lembut dan murah hati, mereka mampu menghargai jerih payah dirinya sendiri. Ya, maka pertama-tama saya tahu, saya kurang, saya punya kelemahan, saya tidak sempurna. Saya sudah berjuang sampai hari ini. Saya sudah berdarah-darah sampai saat ini. Nah sekarang di hadapan Tuhan, kita mau menyadari itu semua. Dan pada akhirnya kalau saya mampu menghargai jerih payah diri saya sendiri, kita mampu menghargai jerih payah orang lain. Kalau saya tahu saya pernah menderita dengan pengalaman seperti ini, saya tahu juga orang lain yang berusaha berjuang sama seperti saya. Nah dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, misteri kasih yang Tuhan berikan kepada kita, hari ini Tuhan mengajak kita untuk menyadari dua sikap tadi. Lemah lembut dan juga murah hati. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pesannya bagi kita semua hari ini apa? Sederhana. Kalau Anda saat ini sedang berbeban berat, Anda sedang letih lesu, punya pergulatan hidup yang sampai sekarang tidak tahu harus bagaimana ke depannya, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dan datanglah dengan dua sikap itu, lemah lembut dan murah hati. Menyadari di hadapan Tuhan bahwa saya punya kekurangan, saya pribadi yang terbatas. Biarkanlah pada akhirnya hidup kita menjadi tenang, hidup kita menjadi damai. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan Yesus ada bersama kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini, kita mohon, kita berdoa kepada Tuhan agar dimampukan atau bertumbuh dalam iman kita dengan belajar lemah lembut dan murah hati. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita juga mempersembahkan segala macam pergulatan hati kita, kelemahan kita, kekurangan, keterbatasan yang kita miliki sampai hari ini. Kita serahkan itu semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kita percaya bahwa pada akhirnya Tuhan akan memberikan bantuan kepada kita, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita semua yang sedang berbeban berat. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana yang Yesus katakan kepada kita, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, kita mohon supaya pada akhirnya beban-beban kita itu diringankan oleh Tuhan sendiri.